Pak Nur. Oke. Ya, untuk jalannya sidang seminar hasil ini akan kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah sesi presentasi. Saya mohon Pak Nur, walaupun dengan naskah yang setebal ini, tebal banget ini, mohon bisa dipresentasikan dalam waktu yang maksimal 20 menit lah. Nah, ini tantangannya ya. Jadi 20 menit itu. tantangannya ini justru maksimal ya. Nanti akan saya ingatkan kalau terlalu panjang. Yang kedua nanti seksi diskusi ya. Mungkin karena ini masih pada tahap seminar proposal, jadi nanti akan lebih banyak masukan mungkin ya. Dan terakhir nanti adalah sesi penetapan. Dipersilahkan Saudara Nur Rahman untuk bisa mempresentasikan hasil penelitiannya. Baik, terima kasih Pak Fuad selaku Ketua Penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang saya hormati Bapak Dr. Fuad Muhammad SSI MSI selaku Ketua Penguji. Kepada Ibu Profesor Dr. Kis Martini MSI selaku penguji 2 dan kepada Bapak Dr. Budi Warsito SSI MSI selaku pembimbing 2 dan sekaligus penguji 3 dan Bapak Dr. Engineering Mariono Dr. Engineering Mariono STMT selaku pembimbing 1 dan atau penguji 4. Izinkan saya menyampaikan, memaparkan hasil penelitian dengan judul Analisa Pengelolaan Sampah Domestik di Kabupaten Tegal yang menitik beratkan kepada evaluasi kebocoran sistem dan strategi pengelolaan berbasis komunitas. Kenapa kami mengambil judul ini yang melatar belakangi adalah Kabupaten Tegal saat ini mempunyai timbunan sampah yang cukup besar, yaitu total timbunan per hari itu 670 ton per hari. Kemudian yang terkelola 229,56 ton per hari. Kemudian yang didaur ulang itu 53,21 ton per hari. Nah ini terkelola 282,77 ton per hari atau sekitar 38%. Nah ini indikasi sampah belum terkelola sekitar 62% atau 417,52 ton per hari. Nah rumusan masalah tujuan dan riset gap-nya ini yang pertama, bagaimana tingkat kebocoran sistem pengelolaan sampah domestik di Kabupaten Tegal dan pada titik mana kebocoran paling banyak terjadi. Yang kedua, sejauh mana efektivitas implementasi Perda Nomor 6 tahun 2017 dan bagaimana kinerja TPS 3R dan program Desa Merdeka Sampah dalam menurunkan volume sampah ke TPA. Tujuannya mengukur tingkat kebocoran, mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan, dan menilai kinerja TPS 3R dan program Desa Merdeka Sampah. Riset gap-nya itu secara gap empirisnya belum terintegrasi antara data kabupaten. Kemudian metodologisnya pendekatan evaluatif, mixed method berbasis triangulasi data yang masih terbatas. Gap kebijakan masih ada kesenjangan antara target, regulasi, dan kondisi lapangan. Untuk gap praktisnya diperlukan model pengelolaan berbasis komunitas. Selanjutnya kerangka konsep. Kerangka konseptualnya itu dari kebijakan daerah, dari Perda, RIP maupun program desa. Ini melalui sistem pengelolaan sampah domestik dari timbunan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan sampai ke residu menuju ke TPA. Ini terjadinya kebocoran sistem di tentunya di sampah yang tidak terangkut, yang dibakar di tempat terbuka dan dibuang ke sungai atau lahan kosong
Tentunya ini di TPA juga karena tidak terangkut, di TPS tidak terangkut akan menumpuk tanpa adanya pengolahan. Outputnya analisis itu evaluasi kebocoran, evaluasi implementasi, dan evaluasi kinerja validitas program. Outcome-nya tentunya itu menurunkan kebocoran, kemudian meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kabupaten Tegal. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method dengan paradigma pragmatisme. Kemudian fokusnya kepada evaluatif. Ya. Ini di kebocoran sistem, implementasi kebijakan, kinerja TPS 3R, dan program desa. Lokasi di Kabupaten Tegal, sumber data dari dokumen kebijakan, data DLH, survei TPS desa, observasi lapangan, kuesioner, termasuk wawancara mendalam. Unit analisisnya itu rumah tangga, masyarakat, TPS 3R, kelembagaan, dan sistem di kabupaten. Gambar umum ini dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Tegal, ini secara peta sistem itu dari rumah tangga atau hulu, ini dari sumber, kemudian dilakukan pengumpulan ke TPS atau TPS 3R, kemudian yang berjalan TPS 3R itu ke bank, dilakukan pemilahan menuju ke bank sampah yang dilakukan oleh KSM atau Bundes, dan ini tentunya DLH sebagai pembina fasilitasi. Ya. Kemudian ini akan menuju TPA penujah ini dari residu atau sisa. Kemudian yang bisa dipilah itu menuju ke pengepul untuk didaur ulang. Nah, tantangan utamanya itu layanan belum merata. Kemudian iritasi pengangkutan juga belum sempurna. Kemudian residu selalu tertangani di TPA. Selanjutnya, hasil survei kami dan pola timbunan sampah ini memang ada fasilitas beroperasi baik, layanan terjadwal, dan pengelolaan berjalan. Ini disebut aktif. Kemudian aktif sebagian, itu layanan berjalan namun belum rutin. Kemudian tidak optimal, itu fasilitas berubah fungsi menjadi TPS. Jadi TPS 3R menjadi TPS. Ya. Kemudian layanan formal itu terbatas seperti pengangkutan. Nah, di sini juga akan menjadi timbulan sampah ya, pola timbulan jadi organik dan anorganik. Nah, ini isu dan permasalahan yang masih ditemukan ini adalah pembakaran, ada pembuangan liar, kemudian pemilahan terbatas, kemudian pengelolaan juga secara manual. Pola pengumpulan atau penggunaan kebocoran sistem ini dari rumah tangga ini sampah tidak terangkut, kemudian dari TPS itu dibakar, kemudian pengangkutan juga dibuang ke sungai, dan di TPA ini menumpuk di TPS karena tidak terangkut. Ya. Kemudian evaluasi implementasi kebijakan ini kekuatannya itu sudah ada kerangka, dari regulasi ada, dari kebijakan. Namun sumber daya manusianya yang kurang mendukung atau koordinasi antar aktor itu belum optimal. Kemudian pembiayaan operasional belum stabil, pemilahan sumber belum kuat, monitoring volume air dan sampah juga belum tersistem. Nah, kesimpulan dari ini bahwa pengelolaan sampah domestik Kabupaten Tegal masih menghadapi kebocoran sistem. Kemudian permasalahan tidak hanya terletak di timbunan, kemudian fasilitas fisik seperti TPS 3R, bank sampah yang penting, tetapi keberhasilan sangat ditentukan oleh kelembagaan. Pendekatan berbasis komunitas menjadi kunci. Nah, rekomendasinya perkuat pemilahan, optimalkan TPS 3R, pastikan pengangkutan residu rutin, perkuat kelembagaan.
Ya. Tingkatkan monitoring atau koordinasi. Faktor sosial budaya ini teman kuncinya itu kesadaran ya. Jadi kesadaran masyarakat, norma lokal, kepercayaan, kemudian komunikasi rutin, kepemimpinan lokal. Nah, ini tentunya faktor yang mempengaruhi ini karena keteraturan layanan atau pengangkutan layanan yang kurang konsisten atau meningkat kepercayaan dan kemampuan bayar jadi lemah. Keadilan yang dirasakan, aturan iuran adil setara ini akan menumbuhkan penerimaan atau kepercayaan masyarakat. Kemudian keterjangkauan juga masalah iuran, transparansi pengelolaan, ini salah satu faktor yang mempengaruhi. Nah, di sini ada peran kelembagaan desa seperti KSM Bundes, ya, kemudian DLH di sini dimulai dari pemerintah desa. Ini akan saling terkait dengan KSM atau kelompok swadaya masyarakat, kemudian yang akan dilakukan operasionalnya atau pengumpulan dipegang oleh BUMDes. Nah, DLH ini sebagai dukungan kolaborasi atau pembinaan teknis ya. Nah, dari KSM ini menuju ke ke masyarakat itu akan merupakan sumbernya sampah. Nah, ini dilakukan pemilihan karena kontribusi masyarakat itu sangat tinggi. Nah, pemilihan itu kemudian disetor ke TPS 3R, kemudian yang bisa didaur ulang itu menuju ke pengepul, kemudian yang jadi risiko akan diangkut oleh mobil DLH menuju ke TPA. Ya. Nah, titik lemahnya itu di koordinasi dari tadi. Kemudian SDM terbatas, daur ulang belum kuat, pencatatan juga lemah. Integrasi temuan dari mixed method ini kebocoran tinggi. Ya, rata-rata kebocoran sampah mencapai 32,4%, layanan tidak merata dari 44% sampai 87% antar kecamatan, kinerja fasilitas juga relatif kurang optimal, ya. Komposisi dominasi organik itu tinggi, yaitu 58,6%. Ya. Nah, temuan di kualitatifnya koordinasinya lemah, kepatuhan retribusi juga rendah, pemilahan di sumber juga rendah. Kemudian ketergantungan pada kepemimpinan lokal. Ringkasan hasil berdasarkan tujuan, itu tujuan penelitian adalah mengukur tingkat kebocoran. Temuannya yaitu kebocoran itu terjadi pada tahap pengumpulan dan transportasi, yaitu 41%, dan perilaku masyarakat kurang lebih 33%. Buktinya ini dari hasil perhitungan indeks kebocoran dan material flow analysis. Implikasi ya prioritaskan intervensi pada tahap pengumpulan. Mengevaluasi implementasi kebijakan daerah telah tersedia, namun implementasinya belum optimal. Ini bukti dari analisis dokumen dari Perda, RPJMD, Kesra, DLH, dan SOP. Diperlukan penguatan tata kelola melalui pendanaan yang berkelanjutan. Nilai kinerja TPS 3R berfungsi, namun kapasitas operasional dan pemanfaatan belum optimal, termasuk bank sampah dan program desa efektif. Nah, ini membuktikan data operasional TPS dari laporan bank sampah. Perlu penguatan kapasitas, ini implikasinya, dan pendampingan berkelanjutan. Pembahasan tingkat titik kritis kebocoran di sini sampah tidak terangkut ini pada pemilahan atau pengumpulan, kemudian dibakar dan secara terbuka. Ini juga pada pengangkutan termasuk dibuang secara liar. Itu termasuk pada pengelolaan, pengolahan dan pemilahan lanjut. Pemprosesan akhir di TPA ini tidak maksimal karena memang menumpuk di TPS. Ini berdasarkan survei, sampah tidak terangkut itu sangat tinggi, dibakar terbuka sangat tinggi, dibuang liar tinggi, dan menumpuk di TPS atau TPS 3R itu sedang atau tinggi.
Pembahasan implementasi kebijakan pengelolaan sampah daerah itu menurut Perda nomor 6 2017 dan RIP dan program penguatan desa dari kebijakan ini realitasnya ini layanan tidak merata, retribusi tidak stabil, kesenjangan kinerja fasilitas TPS 3R termasuk dan bank sampah belum optimal, monitoring evaluasi lemah. Kemudian model pengelolaan sampah berbasis komunitas yang efektif yang kami coba untuk melakukan penyusuan di wilayah itu dari pemilahan itu kita bagi 3 ya, jadi organik anorganik residu, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan menuju ke TPS 3R atau bank sampah. Nah, ini memang dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat ya, secara ini dilakukan perlu edukasi dan gotong royong. Kemudian di sini pengaruh masyarakat juga berpengaruh kepada pengangkutan residu rutin karena semakin sedikitnya pengangkutan justru akan menjadi timbunan sampah semakin banyak. Kemudian pengomposan ini sebagai sampah organik, kemudian daur ulang untuk sampah anorganik. Kemudian dibantu oleh kelembagaan, kemudian pembiayaan dan monitoring evaluasi. Nah, ini diharapkan penurunan kebocoran, kemudian pengurangan residu ke TPA, peningkatan partisipasi, peningkatan nilai ekonomi sampah dan keberlanjutan sistem. Implikasi teoritis, praktis dan kebijakan, implikasinya memberikan kontribusi pada pengembangan perspektif sistem dalam pengelolaan sampah, memperkaya kajian implementasi kebijakan lingkungan, dan memperkuat literatur mengenai tata kelola sampah berbasis komunitas. Implikasi praktisnya meningkatkan kinerja operasional TPS 3R, memperkuat pemilahan, mengoptimalkan sistem, memperkuat kelembagaan, dan kolaborasi antar pemangku. Implikasi kebijakannya perlunya kebijakan yang adaptif, menyediakan dukungan pendanaan dan intensif yang berkelanjutan, menguatkan sistem monitoring dan integrasi lintas aktor, jadi pemerintah, komunitas swasta, akademisi. Ya. Kesimpulannya, yang pertama, kebocoran sampah masih signifikan. Masih terdapat kebocoran sampah dari sumber hingga ke lingkungan, terutama pada tahap pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan. Implementasi pengelolaan belum rata. Kemudian kinerja TPS 3R dan bank sampah bersifat kondisional. Ya, artinya TPS 3R dan bank sampah berperan penting dalam mengurangi timbunan sampah, namun terkendala kapasitas, konsistensi operasional dan dukungan pembiayaan. Keempat, strategi berbasis komunitas menjadi kunci. Ya. Saran dari strategis ini, perkuat pemilahan di sumber, tingkatkan pelayanan pengumpulan dan pengangkutan residu, perkuat kelembagaan dan pembiayaan, dan perluas sistem monitoring data, perdalam edukasi dan partisipasi masyarakat. Demikian paparan kami mengenai hasil dari penelitian kami mengenai pengelolaan sampah di Kabupaten Tegal. Terima kasih diskusi dan masukan untuk menyempurnakan penelitian ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ketua Penguji. Baik, terima kasih Pak Nur Rahman atas presentasinya ya. Komentar saya yang pertama untuk PPT saya apresiasi, bagus ya PPT-nya. Kemudian yang kedua ini Pak Nur ya, dengan naskah tebal ini memang mungkin ada beberapa yang perlu nanti direduksi, karena saya lihat ada beberapa yang benar tidak masuk dalam kajian yang sesuai dengan tujuan tapi muncul di pembahasan. Lalu yang ketiga, wis nerima ini kapan Profes? Barusan sama berarti ya. Nah nonton paling nanti yang lain ada. Nah, agak diberi waktu lah buat kami untuk bisa membaca sehingga nanti bisa memberikan masukan yang memang benar-benar konstruktif. Baik, saya mulai izin Profes ya. Sebagai penguji pertama saya masuk dulu.
Di dalam kajian dari Pak Nur Rahman ini ada sebuah fakta bahwa terjadi kebocoran di dalam pengelolaan sampah di kabupaten ya Pak. Oke. Di sini Bapak membatasi penelitian pada 3 tujuan. Yang pertama adalah tentang mengukur tingkat kebocoran dan mengidentifikasi titik kritis kebocoran. Yang kedua adalah untuk mengevaluasi efektivitas implementasi Perda nomor 6 tahun 2017 dan menilai kinerja TPS 3R. Nah, saya masuk langsung ke hasil ya Pak. Jadi Bapak di awal itu memberikan gambaran tentang kondisi di Kabupaten Tegal beserta sistem pengolahan sampah. Nah ini benar bagus, tapi kayaknya terlalu banyak informasi yang Bapak sampaikan di bagian ini. Mungkin nanti bisa dipilah lagi kira-kira informasi atau data, maaf, data-data sekunder apa yang memang benar-benar relevan dengan tujuan yang pertama. Nah, sekalian mumpung di sini ya Pak. Jadi kalau mengikuti penulisan aturan tesis ya, tabelnya nanti tolong bisa direvisi Pak. Ya. Untuk penulisan tabel itu hanya ada 3 garis ya. Garis pertama kepala tabel, kemudian dan penutup. Nah itu nanti perlu direvisi. Kemudian tabel ini kalau bisa dalam 1 halaman Pak. Ya ini kan saya lipat ini ada yang terputus di halaman berikutnya. Nah, Bapak bisa melakukan apa ya, disiasati lah biar 1 tabel. Kalaupun terpaksa memang harus lebih dari 1 halaman, maka halaman keduanya juga diberi kepala tabel. Oh ya, gitu. Ini Bapak meneliti di berapa kecamatan, Pak? Saya meneliti di 14 kecamatan dari 18 kecamatan. Wah, berarti hampir semua dipakai loh. Siapa Pak? Oh. Kenapa nggak diambil, harusnya ditanyakan di sampel dulu ya, nggak diambil sampel saja misalnya dari 18 tuh mungkin separuh gitu aja. Kok sampai 14 kenapa ini Pak? Alasannya dulu kenapa? Kami mengambil 14 kecamatan ini karena dari 18 kecamatan ini ada beberapa kecamatan yang tidak ada TPS 3R-nya Pak. Jadi dari 18 itu yang efektif dan tidak efektif itu ada 14 kecamatan yang mempunyai TPS 3R. Makanya kami sengaja 14 kecamatan itu kita ambil yang ada TPS 3R-nya, Pak. Ya. Dan kalau yang tidak ada memang dari yang 3 itu kami hanya melalui wawancara saja karena kami juga mengenal mereka, terutama mungkin kepala desa ya, pemimpin desa yang sering bertemu dengan mereka, dan pada prinsipnya yang mereka sampaikan pun sama, budayanya itu sama Pak. Dari zona utara, zona tengah maupun zona selatan. Dan 14 kecamatan ini yang saya ambil, itu sudah mewakili dari 3 zona Pak. Ya. Jadi zona utara itu termasuk Desa Dampyak, Kelurahan Dampyak, kemudian desa mana lagi itu desa Itu kalau zona itu ya Pak ya? Yang bagian utara Pak, termasuk Desa Talang Pak. Desa Talang itu termasuk zona utara. Kemudian zona tengah itu tak ambil dari Selawi, Kecamatan Selawi. Kemudian untuk zona selatan itu Bumi Jawa. Itu salah satu kecamatan sudah mewakili dari 3 zona, dan pada umumnya atau pada prinsip mereka itu budayanya sama, Pak. Itu kan padahal kan dari kawasan pesisir ya mestinya. Pesisir naik sampai ke arah Gunung Selamet. Termasuk Kecamatan Warureja, ya. Kecamatan Suradadi, itu masuk zona utara, Pak. Zona utara, termasuk Talang. Ya. Baik, saya lanjutkan lagi Pak.
Dari kalau kita melihat apa ya timbulan sampah yang dihasilkan itu komposisinya memang yang paling banyak itu adalah pada sampah anorganik ya Pak ya. Maaf, di dalam ini eh maaf ini di dalam operasional TPS 3R yang sudah dilakukan Ya. itu kan ada pemilahan, Ya. kemudian penerimaan ditimbang, pengangkutan, residu, pengolahan organik dan anorganik. Nah, ini di halaman Bapak bawa naskah ya. Di halaman ini Pak, 161. Nah, eh, limbah yang paling dominan itu kan sebenarnya dari limbah organik ya Pak. Ya, berapa persen tadi saya lupa, tapi paling besar itu. Nah, ini kalau kita melihat di dalam tahap operasional, justru organik ini paling kecil persentasenya, 21,4%. Nah, ini bagaimana ini Pak penjelasannya Pak? Baik, jadi 21,4% ini adalah yang dikelola oleh TPS 3R, Pak, yang sudah melaksanakan sesuai dengan aturan, yaitu di Desa Balapulang Wetan sama Kecamatan Balapulang dan itu bagian selatan, kemudian Desa Kertasari, Kecamatan Suradadi. Ya. Nah, itu dua TPS 3R ini, dua desa ini sudah melaksanakan kegiatan TPS 3R yang sesuai dengan aturan, Pak. Jadi mereka bisa mereduksi sampai 22%, Pak. Jadi hampir 80% itu sampah terkelola dengan baik, terutama di Balapulang Wetan. Di Balapulang Wetan itu residu yang dikirim ke TPA itu hampir di atas berapa, di atas ya masih di bawah 20%, Pak. Jadi pengelolaan itu sempurna sampai 80%. Itu yang di Balapulang Wetan. Kemudian yang di Suradadi itu juga hampir sama. Nah, itu kami ambil dari TPS-TPS yang TPS 3R-nya itu berjalan dengan baik, Pak. Itu kan ada berapa 22 yang anorganik, yang organiknya ya Pak ya. Nah, karena itu terkelola sesuai dengan apa namanya regulasi yang ada kaitannya dengan TPS 3R. Itu Pak. Oke, baik. Saya kembali ke tadi Pak, tujuan ya. Tujuan pertama tadi adalah untuk mengetahui, mengukur tingkat kebocoran dan menentukan titik kritis kebocoran. Di dalam hasil kesimpulan itu ternyata tingkat kebocorannya sekitar cukup banyak menurut saya ini Pak. Ya, 62% atau 57 417. sampai 40. Ya, 417,5 ton per hari dari 670. Kan dia kan lebih dari 50% ya Pak ya. Ya. Nah, ini saya baca di kesimpulan saja ya Pak. Ini harusnya kan Bapak menuju ke poin yang kedua dari itu tadi. Tujuan pertama yaitu menentukan titik kritis kebocoran. Nah, ada enggak Pak kajian atau temuan angka yang bisa diketahui dari titik kritis kebocorannya ya. Kalau di sini kan saya baca pada tahap rumah tangga, berarti di sumbernya kan. Kemudian saat pewadahan, pengumpulan, pengangkutan. Nah, berapa apa istilahnya tingkat kebocoran dari masing-masing titik kritis ini? Tolong saya ditunjukkan angkanya, Pak. Baik Pak. Memang dalam penelitian ini memang secara angka, memang kami tidak melakukan perhitungan secara angka Pak, karena kami menghitung dari setiap
TPS atau apa namanya pengangkutan sampah itu dengan perhitungan sampah yang dihasilkan per hari, Ya. kemudian sampah itu dari warga setiap hari rata-rata itu ada yang 3 kilo 4 kilo katakan itu, kemudian sampah yang diangkut ke TPA Ya. itu berapa truk setiap minggu atau berapa hari sekali. Nah, di situlah perhitungan kami dari katakan seumpama dari satu kelurahan Dampiak itu satu hari itu sampah yang masuk ke TPS 3R yang sekarang dijadikan sebagai TPS itu setiap hari masuk itu ada sekitar 4 tosa full, Pak. 4 tosa. Nah, 4 tosa ini, 1 tosa itu ukurannya itu full itu 1,5 kali 2 meter kali tinggi 1,5. Nah, itu perhitungan kami. Nah, kali 1 tosa itu dikalikan 4 tosa dalam 1 hari itu menjadi sekian ton atau meter kubik. Nah, dari 4 tosa setiap hari itu, yang 1 tosa itu 30 tong sampah, Pak. Tong sampah, 30 tong sampah ini berdasarkan kami wawancara dengan mereka. Nah, dari 4 tosa ini, setiap minggu itu yang diangkut cuman 2 truk, Pak. Sedangkan 1 truk itu muat 8 tosa. Nah, kalau 1 sampai 2 kali pengangkutan, berarti 1 minggu itu kalau 1 harinya 4 kali 7 berarti ada 88. 88 berarti yang diangkut itu cuman 8 kali 2 karena 2 truk ya, berarti 18. Nah, itu masih ada sisa kurang lebih berapa itu 8 kali 16 berarti ada kurang lebih 12 ini, Pak, berarti ada 1,5 truk. Nah, 1,5 truk, 1 truk itu muatannya itu 8 ton, Pak. Nah, 8 ton. Nah, dari analisa itu kami melakukan perhitungan, maka ketemulah kebocoran yang terjadi yang dipadukan dengan hasil dari data dari RIPS atau dari kabupaten, ya. Nah, titik kritisnya itu sudah ada beberapa rantai, yaitu dari rumah tangga terutama kemudian pewadahan pengumpulan. Kemudian yang hasilnya itu residu itu bukan hanya karena keterbatasan, tapi karena lemahnya pengendalian aliran sampah dari hulu sampai hilir. Jadi pada perhitungannya itu melalui itu, Pak, analisa dari tosa, 1 tosa itu sekian ukurannya, kemudian diangkut oleh truk dari DLH setiap minggu 2 kali. Itu Ya. contoh salah satu desa, Pak. Berarti ngitungnya gitu ya, ngitung kebocorannya. Nah, maksud saya itu gini, Pak. Kalau Bapak bisa mengidentifikasi dari titik-titik kritis kebocoran tadi, itu Bapak bisa memberikan saran yang implementatif ya. Jadi misalnya ketemunya. Misalnya tahap rumah tangga sumbernya itu yang bocor berapa persen. Pewadahan yang bocor berapa persen, pengumpulan berapa persen, pengangkutan, seterusnya sampai residu menuju TPA. Nah kan Bapak bisa punya data itu. Dari titik-titik kritis tadi itu yang paling besar tuh yang mana sih bocorannya? Misalnya katakanlah di apa namanya? Di TPS 3R-nya atau di bank sampahnya. Lah berarti Bapak nanti di sarannya itu memberikan saran yang konkret bagaimana cara untuk mengurangi kebocoran. Ya. Karena kalau dilihat kebocorannya kan tinggi ya di atas 50% tuh. Nah, nanti tinggal saja mungkin bisa ditambahkan mungkin ya kalau bisa mencari ini sehingga nanti bisa ketemu titik kritisnya itu di mana sih yang perlu dibenahi agar bocornya bisa dikurangi. Itu ya Pak ya. Kemudian tujuan kedua Pak, ini Bapak tujuan kesimpulannya 1, 2, 3 ini sebenarnya kan 1 poin ya. Kemudian di tujuan
2, Bapak akan melakukan evaluasi terhadap Perda nomor berapa tadi. Nah, di kesimpulan ini apa Pak yang menjadi evaluasi dari Perda tadi Pak? Perda nomor berapa tadi? 18 atau berapa tadi? Tahun 2017 kalau tahunnya saya ingat. 2017 Perda nomor 6. Ya, lah dari Perda tadi, evaluasi apa yang bisa Pak sampaikan di kesimpulan nomor 2 Pak? Jadi di dalam tujuan yang kedua itu untuk kebijakan dari peraturan daerah nomor 6 tahun 2017 yaitu terkait dengan pengurangan sampah ya, itu intinya itu. Nah, di sini kami sebenarnya sudah ada di sini terkait kebijakan saran kami, yaitu tentunya di sini harus memperkuat kelembagaan Pak. Karena memang di Perda ini butuh dukungan dari lembaga seperti dari DLH, kemudian dari desa, kemudian dari kecamatan. Karena tanpa ada dukungan atau memperkuat dari lembaga ini, tentunya sebagus apapun perdanya itu jelas tidak mungkin akan berjalan dengan baik, Pak. Jadi kami perkuat di kelembagaannya, Pak, baik desa, kecamatan maupun di tingkat kabupaten, Pak. Oke, baik Pak. Mungkin ini terakhir ya. Maka dari naskah ini sebenarnya kan kita bisa mendapatkan gambaran intisari penelitian itu di abstrak. Nanti tolong dilengkapi dengan abstrak, ya Pak. Dan juga di daftar pustaka, ini kalau saya lihat kok masih belum sesuai dengan pedoman penulisan tesis ya. Jadi nanti dicek ulang lagi ya Pak ya untuk penulisan daftar pustakanya. Ini terakhir ini ada semacam gambaran lokasi penelitian atau apa ya Pak ya? Ya. Yang per desa ini ya. Satu survei kami di lapangan, kami sampaikan sebagai data pendukung, dan memang ini karena masih dalam proses seminar hasil, mungkin bisa dikurangi nanti pada akhir tesis. Iya, nah ini masak rem ya Pak. 360 berapa masak rem Pak? Atau bisa dibolak-balik. Baik, siap. Baik, dari saya cukup. Monggo selanjutnya Prof. Kes Martini. Terima kasih buat maaf itu tadi saya ngomong itu di situ ada Pak Mariono, ternyata bukan ya. Ini hanya ya belum respon, no respon. Oke. Baik, terima kasih Pak Fuad dan juga selamat kepada Pak Nur Pak Nur Rohman. Iya, luar biasa ya Pak ya, tebel banget ini. Ya, ini komentar pertama sama seperti Pak Fuad tadi bahwa ini rasanya saya membaca disertasi Pak. Ini tesis kan ya Pak? Betul ya? Oke. Terlalu tebal Pak kalau sebuah tesis. Ya. Jadi tadi disarankan untuk sebagian dipotong gitu ya oleh Pak Fuad tadi juga disarankan. Saya juga seperti itu. Ya. Nah, ini tebal, kemudian Pak, kerangka penulisannya ini kurang sistematis kalau menurut saya ya, kurang sistematis. Kenapa seperti itu? Semuanya sebenarnya acuannya itu tujuan penelitian, Pak. Tujuan penelitiannya ada berapa, Pak? Ada 3. Nah, ada 3. Yang pertama adalah apa, Pak? Untuk
kebocoran, tingkat kebocoran ya, menganalisis, mengukur tingkat kebocoran itu. Kemudian yang kedua, evaluasi kebijakan. Meskipun di sini ngomongnya evaluasi implementasi begitu ya, sebenarnya yang dilakukan Pak Rohman adalah mengevaluasi kebijakannya, hasilnya kayak gitu ya. Jadi karena yang dievaluasi itu kan ada input, proses, output, gitu. Nah, kemudian yang ketiga menilai kinerja TPS, 3R dan program Desa Merdeka Sampah. Nah, 3 ini harusnya yang menjadi acuan untuk menjadi sebuah tulisan yang sistematis, Pak Rohman. Jadi sejak pada kerangka teoritis, Pak Rohman juga mengemukakan model kerangka evaluatif penelitian karena semuanya bicara tentang evaluasi begitu ya Pak ya. Jadi kerangka evaluatif penelitian. Bapak tuh idenya luar biasa, banyak gitu ya, banyak dan berhasil. Tetapi cara menuangkannya yang kurang bagus. Jadi model kerangka evaluatif penelitian kalau kita lihat di halaman, coba di Persani ya, di halaman berapa itu? Saya kebetulan pakai soft file saja Pak Buat ya, jadi karena baru nerima di sini, sehingga yang sudah saya siapkan di sini. Di halaman, susah nyarinya, halaman 43 kalau nggak salah. Ya, kerangka hilang, kerangka evaluatif. Mungkin kedua, bukan. Tadi kerangka evaluatifnya. Oh, enggak tak kasih ke kamu. Pelan-pelan ya Pak ya. Kerangka evaluatif penelitian. Ketiga ya Pak ya. Saya tadi 43 ya. 2.9. Oke. Model kerangka evaluatif gitu. Nah, itu coba di Persani. Kenapa saya katakan sistematisasi dan konsistensi itu menjadi penting. Ketika saya melihat kerangka di sini, itu Bapak awali dengan pertama dengan komponen kerangka itu input, output, input, proses, output. Mestinya apa? Harusnya kan kembali ke tujuan. Tujuan satu adalah menganalisis kebocoran. Itu harus diletakkan di nomor 1. Itu selalu seperti itu sampai dengan kesimpulan. Ini sistematika penulisan ilmiah memang seperti itu, Pak. Jadi itu sudah given ya. Artinya bukan mengada-ada gitu. Sehingga pembaca akan lebih mudah. Lebih mudah ketika mencari hasil tujuan penelitian nomor 1 tentang kebocoran itu pasti pembahasan yang pertama dari hasil penelitian ini. Jadi kebocoran. Ya. Kemudian tata cara menyampaikan di hasil itu juga Bapak kebingungan juga karena tidak mengacu pada 3 tersebut. Jadi kalau begitu di hasil penelitian halaman berapa Pak? Hasil penelitian Pak. Soalnya ini hampir 400 loh. Di hasil penelitian. Ini nggak pakai Mendeley, jadi kalau Mendeley itu diklik langsung lari ke babnya, Pak. Oke, jadi hasil penelitian ada di bab 4 ya, Pak ya. Pak Rohman aja susah loh mencari bab 4. Halaman berapa, Pak? Hasil penelitian ini bab 4
100 ini sudah masuk. Susah, Pak. Itu dia. Ini apa namanya, kelemahan dari tesis ini, Pak. Kalau konten apa isinya itu memang bagus, Pak. Tetapi tata caranya ya, penyampaiannya ini yang harus di reform ya, Pak ya. Jadi mulai hasil itu halaman berapa? Ketembelen, Mbak, ini ya. Jadi susah nih mencari nih. Ini manual ya? Manual. Jadi nggak bisa lari ke itu. Putranya bisa enggak? Mendelin. Membuat Mendeley bisa. Putranya dasar jalan. Kayak putranya juga kan? Bisa. Untuk penomoran ya. Iya. Mendeley di Mendeley itu ya Mendeley ya. Apa namanya, di daftar isinya itu kalau pakai Mendeley dia otomatis, Pak. Jadi bab 4 itu nanti akan, kalau kita klik di situ nanti lari ke bab 4. Jadi bab 4 itu di halaman 134 ya, Pak ya. Hasil penelitian, ya ta? Hasil penelitian. Nah, coba di Persani. Ini kan pertama gambaran umum, oke deh. Mau gambaran umum lebih dulu, enggak apa-apa, gambaran umum. Kalau setelah gambaran umum tentu hasil, Pak. Ya, tentu hasil. Nah, hasilnya itu terdiri dari 3, Pak. Entah itu nanti dimasukkan aspek-aspek ini, misalnya terkait dengan apa ya, variabel-variabel, misalnya timbulan komposisi sampah di TPA, daur ulang, target. Kalau isinya itu ada di bagian mana dari tujuan penelitian tadi? Besok nggak, Pak? Jadi hasilnya itu ditunjukkan setelah gambaran umum. Nomor 1 ya kebocoran. Nomor 2 implementasinya. Yang nomor 3 adalah 3R. Nah, evaluasi itu. Nah, kemudian data-data yang pating pentil ya, bukan pating pentil karena isinya itu bagus gitu ya. Isinya itu ada di dalam 3 ini, Bapak. Ngetos nggih? Dari 3 Ya. tujuan. Jadi kan di sini Pak Nur itu memisah-misah gitu. Setiap indikasi atau indikator dari sebuah tujuan penelitian. Gitu. Kira-kira ada 3 tujuan itu. Oke. Jadi kalau boleh saya jelaskan nih, Pak ya. Jadi hasil tujuan penelitian itu memiliki fokus. Jadi satu fokus, satu tujuan. Jadi kalau melihat apa yang sudah disampaikan yang ada di tesis ini, nomor 1 fokusnya adalah tingkat kebocoran. Ya. Kemudian nomor 2 adalah evaluasi efektivitas. Gitu kan? Kemudian yang ketiga adalah kinerja TPS 3R. Nah, masing-masing fokus, Pak Nurrohman, itu memiliki yang namanya dimensi. Yang nanti akan diteliti ya, dimensi. Dimensi itu ada lagi diterjemahkan ke dalam indikasi atau indikator yang lebih kecil lagi dalam satu fokus ini. Nah, ini lepasnya di situ, Pak Nurrohman. Di dalam metodologi harus jelas ketika mau membahas fokus 1 tentang kebocoran, apa saja yang akan dicari. Ya. Jadi indikator-indikator apa saja yang akan dicari di dalam fokus kebocoran tersebut. Itu. Ya, jadi nanti akan tercover semua data Pak Nurrohman di dalam 3 kantong ini gitu. Ya. Nah, persoalannya di metode penelitian ini belum jelas indikator apa yang akan dicari. Sehingga seolah-olah nanti di lapangan itu macam-macam yang dicari, tidak tahu itu nanti bagian mana dari tujuan penelitian yang 3 itu. Ngerti nggih? Ya, jadi ini secara umum ya hasil komentar saya.
kalau penjenengan sudah melakukannya ya, sudah melakukan sistematisasi yang seperti yang saya sampaikan, ya, ini orang lain akan mudah membacanya. Ya, jadi kebocoran, oh kebocoran dikatakan banyak kebocoran, oh ada di titik-titik ini, gitu ya. Berapa jumlahnya ada di sini, ada di kantong itu. Tetapi kalau lihat di tesis ini, ada di subbab lain, Pak. Kita harus lari ke subbab lain, kan tidak betul kalau seperti itu, ya kan? Oke, ya itu sih yang saya apa? Kalau dari sisi isi pemahaman penjenengan sudah oke gitu ya, sudah bagus gitu. Cuman cara menuangkannya di dalam apa namanya tesis yang masih perlu dibetulkan gitu. Semuanya yang terkait dengan tulisan ini, misalnya Bapak menyampaikan matrik operasional, ya matrik operasional. Itu di halaman berapa saya nggak ngerti ya. Ada matrik operasional. Itu sebenarnya sangat penting karena itu menjadi pedoman untuk menulis hasil nanti. Nah, di dalam matrik operasional itu acuannya juga 3 fokus tadi. Yang mana yang paling atas. Nah, penjenengan kan awali dengan input output. Itu sebenarnya ada di nomor 2. Benar nggak? Evaluasi kinerja kan? Ah, iya, yang input, proses, output itu ada di tujuan ketiga atau di nomor kedua ya, di efektivitas. Gitu. Kinerja, sorry, kinerja. Itu harus diterjemahkan betul gitu. Ya. Jadi matrik operasional itu sama dengan tadi yang ada di kerangka evaluatif, mohon disesuaikan. Jadi disesuaikan dengan fokus penelitian. Nomor 1 gitu kan. Tujuannya adalah tingkat kebocoran gitu kan, mengukur tingkat kebocoran. Nomor 2 apa? Nah, di dalam tingkat kebocoran itu isinya apa saja gitu kan, itu namanya operasionalisasi gitu. Kemudian itu jadi kalau itu sudah tertata, ada kemungkinan ini lebih ringkas karena tidak berulang. Ya, tidak berulang-ulang. Ada data yang ada di sini di apa lebih fokus orang lain mudah membacanya. Oke, oke itu ya ada beberapa pertanyaan memang ya, tapi saya kira apa tadi ya, misalnya kalau lebih detail kan tingkat kebocorannya itu ada di mana sih? Karena nanti ada kaitannya dengan antisipasi, Pak. Ya. Jadi tadi Pak Nur Rahman menjelaskan tingkat kebocorannya apa? Itu tapi kan ada 3 wilayah gitu ya, Pak ya. Nah, bisa nggak menyampaikan misalnya ya pada wilayah pesisir yang langsung pesisir ya, kan ada yang pegunungan juga kan? Baik, pada titik mana sih? Ini titik kritis kebocoran itu terjadi di beberapa mata rantai. Kalau kita secara umum dari sumber, sumber terutama di wilayah selatan. Karena di wilayah, kenapa kok di wilayah selatan? Karena di wilayah selatan rata-rata mereka mempunyai lahan yang luas, sehingga mereka itu lebih mudah untuk membuang sampah di halaman. Dan di wilayah selatan dan selatan saya sebut termasuk Bojo, termasuk daripada Pulang, itu rata-rata lahan mereka, kebun mereka luas, sehingga mereka dibuang di di lahan mereka kemudian dibakar. Ya, jadi disitulah titik-titik yang paling tinggi Bu. Jadi di sumber, jadi di hulu. Jadi, iya di hulu yang paling banyak tingkat kebocorannya karena mereka di samping juga tidak ada TTS 3R, mereka juga mengelola sendiri. Ya, benar untuk membuang. Akhirnya mereka lebih senang Bu karena sudah menjadi suatu kebiasaan. Nah mereka kalau diatur ya mereka belum karena kembali lagi SDM. Jadi tingkat kebocoran yang paling
di rumah tangga, terutama di pada pewadahan pengumpulan. Nah, di samping itu juga di tingkat perguruan tinggi di TPS 3R atau di TPS, karena TPS 3R dari saya survei 14 ini yang berfungsi cuma 2. Nah, yang 12 itu rata-rata difungsikan sebagai TPS. Nah, kalau TPS diolah bagus, tapi mereka tidak mengolahnya. Mereka hanya mengambil sampah-sampah anorganik untuk dijual. Kemudian sisanya itu dibuang di TPS 3R itu yang dijadikan sebagai tempat TPS. Nah, setelah itu dibakar, Ibu. Mereka bakar. Nah, jadi setelah bakar, kemudian residunya pun ditumpuk kembali, dipinggirkan kembali, kemudian datang lagi, pilah lagi, bakar lagi, masuk lagi. Jadi tidak masuk ke TPA, tapi di TPS 3R yang fungsinya menjadi TPS. Dan mereka rata-rata TPS 3R yang mereka mendapatkan program dari hanya berjalan paling lama itu setelah kami tanyakan kepada pengelola baik dari S maupun N, itu rata-rata operasionalnya itu bisa, karena memang kalau benar-benar diolah dengan baik seperti TPS 3R di Balapulang Wetan, beliau itu memang sudah bagus, hampir 80% lebih mereka bisa mengolah dan residunya 20% kurang. Saya tanyakan kepada mereka, apakah itu pengelolaan sampah dari hulu sampai hilir sampai terjadi residu dikurang dari 20%, itu apakah murni operasionalnya itu dari hasil pengelolaan TPS 3R? Ternyata tidak, Ibu. Pengelolaan yang mereka lakukan itu masih membutuhkan dana. Nah, mereka ambilkan dari dana desa untuk membantu, Bu. Jadi kalau murni TPS 3R sudah jalan, itu belum memenuhi untuk operasional. Itu yang saya teliti dari beberapa TPS yang saat ini jalan. Termasuk di Suradadi, Kecamatan Suradadi hampir sama. Cuma bedanya kalau di Balapulang Wetan itu pengolahannya menggunakan mesin, kalau di Suradadi itu pengolahannya pakainya manual per orang. Kenapa aku pakai manual? Itu lebih selektif hasilnya, katanya begitu, daripada pakai mesin pemilah. Jadi saat ini banyak TPS 3R yang mesin pemilahnya tidak manfaat, yang bantuan dari pemerintah. Nah, sekarang dijadikan sebagai TPS. Nah, disitulah merupakan termasuk dari sampah yang tidak diolah dengan baik karena tidak ke TPS. Ya, itu mau menjawab pertanyaan kedua atau ketiga? Ini yang termasuk kedua dan ketiga. Iya, betul. Masuk itu. Ya, Karena tidak harus mulai sekarang memilah, karena ini yang saya harus masukkan pada fokus kedua, dan mana yang harus saya masukkan ke fokus ketiga. Ya, karena yang kedua itu adalah evaluasi kebijakan. Evaluasi, dan yang ketiga itu adalah kinerja TPS, gitu kan berbeda. Perda nomor 6 tahun 2017 ini menjadi acuan untuk mengubah. Tujuannya apa? Dari perda itu harus dikulik oleh makhluk gitu. Nah, kemudian baru bisa mengatakan efektif atau tidak perda tersebut. Harus melihat tujuan. Ini di dalam perda belum cerita terkait dengan TPS 3R. Barangkali ya, saya nggak tahu juga. Dan juga ada program desa menjaga sampah. Ini kan terpisah nih. Jadi yang kedua harus cerita tentang
bagaimana implementasi dari Perda dan hasilnya bagaimana, tetapi yang nomor 3 itu adalah kinerjanya dari TPS. Baik, saya tambahkan lagi. Di samping tadi kaitan dengan TPS 3R, itu di Kabupaten Tegal juga ada program Merdeka Sampah. Program Merdeka Sampah ini digagas oleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dari tahun 2023. Nah, ini pun sebenarnya kendalanya sama, karena pada prinsipnya Desa Merdeka Sampah itu dilakukan pemilahan dan bank sampah. Nah, itu pada prinsipnya itu. Tapi pada kenyataannya itu tidak berjalan. Dari desa-desa yang mendapatkan program Merdeka Sampah pun sampai saat ini belum bisa berjalan dengan baik. Masih dalam taraf di bawah 25%. Jadi sama Ibu, adanya program Merdeka Sampah maupun TPS 3R saat ini belum efektif. Itu seperti itu Ibu. Ya Pak ya, kesimpulannya itu juga sistematikanya begitu. Ya, nggak usah kemana-mana. Jadi 1, 2, 3 terjawab dulu. Entah nanti di dalamnya mau cerita apa, tetapi 3 fokus fokus utama itu harus keluar, eksplisit disampaikan begitu. Nggih? Nggih? Matur nuwun. Matur suwun, Prof. Matur nuwun Prof. Kes ya atas masukannya yang konstruktif ya. Tambahan lagi Pak. Jadi kalau kesimpulan tadi, jadi dari tujuan, kemudian harusnya di metode itu juga diselesaikan dengan cara yang sesuai dengan tujuan tadi. Lalu di hasil urut terus kesimpulan juga, disaran juga Pak. Jadi misalnya tadi ya, di kesimpulan pertama kebocoran 50 sekian persen. Kemudian titik-titik kritis kebocoran di sini. Nah itu sarannya apa dari situ? Terus yang tujuan kedua tadi terkait dengan evaluasi Perda nomor 6 2017. Kesimpulannya apa, sarannya bagaimana. Nah itu tetap urut ya Pak. Oke, baik, terima kasih Bu Martini. Ya, ada kalau istilahnya, apa istilahnya Prof? Benang merahnya. Nah, moga silahkan berikutnya Pak Dr. Mariono. Atau Pak Dokter kayaknya nggak gabung ya ini ya. Ya, nanti silahkan Pak Nur untuk bisa menghubungi Pak Budi Warsito dan Pak Mariono. Baik. Untuk melakukan ujian susulan istilahnya. Baik. Karena Pak Budi mungkin ya kesibukan ya sudah selesai ya ibadahnya, tapi mungkin agak anu mungkin Pak Budi agak wiridan baca Quran tadi. Nah, demikian untuk ujiannya. Jadi kami belum bisa memberikan hasil akhirnya karena baru ada 2 dosen yang memberikan nilai. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Kes Martini yang sudah berkenan untuk rawuh kemil menguji secara offline karena beda memang offline dan online itu apa namanya. Nah, iya. Betul. Saya tuh juga ya sini dulu fokus ya atau sore sekalian ya. Nanti biar Pak Atomo ngaturnya gitu. Terima kasih Bu Prof. Kes dan juga Pak Roman demikian untuk ujiannya ya. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada foto-foto wabarakatuh. enggak? Foto. Ya.
saya Kelurahan Talang Ibu. Talang Kabupaten. Kecamatan Talang. Ibu sate lembu. Kemudian sate Sudapala.